Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Untuk hari ini pelajaran kita akidah akhlak bab 2, yaitu mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Mukjizat menurut bahasa berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan mukjizat menurut istilah adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Selanjutnya, ciri-ciri mukjizat yang pertama adalah diturunkan hanya kepada para Nabi atau Rasul. Yang kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Ciri mukjizat yang ketiga adalah diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang keempat, diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Ciri mukjizat yang kelima, bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Itu ciri-ciri mukjizat. Selanjutnya, mukjizat itu dibagi menjadi dua. Apa aja? Yang pertama adalah mukjizat kauniyah, yaitu mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat, tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contoh yang termasuk mukjizat kauniyah adalah mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mukjizat yang kedua adalah mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang hanya dapat difahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal sepanjang masa dan dapat dipahami dengan akal pikiran. Contohnya, Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah dan terjaga sepanjang masa. Selanjutnya, kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. Apa itu kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat? Yang pertama adalah karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah itu hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk waliullah, kekasih Allah. Kemudian syarat-syarat terjadinya karomah itu ada 5. Yang pertama adalah orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. Yang kedua, syarat karomah yang kedua adalah tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan ataupun zikir khusus. Yang ketiga, terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Ciri atau syarat terjadinya karomah yang keempat adalah
bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Syarat yang kelima yaitu diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ciri-ciri karomah. Yang pertama, terjadi di luar batas akal sehat dan kemampuan manusia biasa. Ciri karomah yang kedua, terjadi pada orang yang soleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang ketiga, sering dihubungkan dengan para wali, sufi atau tokoh agama yang memiliki kedekatan spiritual dengan Allah. Selanjutnya, macam-macam karomah. Yang pertama, karomah hissiyah, yaitu karomah yang dapat terdeteksi oleh panca indera atau dapat disaksikan oleh orang-orang awam. Yang kedua, karomah ma'nawiyah, yaitu karomah yang terjadi dalam diri seorang individu dan tidak dapat dilihat dengan panca indera. Contoh, makanan yang diberikan Allah kepada Maryam bin Imran. Kemudian contoh karomah yang kedua yaitu Asbabul Kahfi, yang tertidur dalam gua selama 309 tahun. Yang ketiga, contoh karomah yang ketiga adalah naungan yang diberikan oleh Allah kepada Usaid bin Hudair ketika sedang membaca Al-Quran. Tujuan karomah yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah, masyarakat menjadi lebih percaya kepada seorang wali Allah. Yang terakhir, yang ketiga, meninggikan derajat seorang wali agar dirinya selalu tetap istiqomah di jalan Allah. Selanjutnya, kejadian luar biasa selain karomah yang kedua adalah irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon Rasul. Irhas terjadi sebelum seorang Rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri-ciri irhas: 1. Kejadian istimewa yang terjadi atas izin Allah. Ciri yang kedua, terjadi pada diri calon Nabi dan Rasul saat masih kecil. Yang ketiga, ciri irhas yang ketiga adalah menunjukkan bahwa calon Nabi memiliki kedudukan istimewa. Contoh irhas: Nabi Muhammad SAW selalu dipayungi awan saat berdagang ke Syam. Kemudian contoh irhas yang kedua adalah Nabi Isa sudah bisa berbicara dengan jelas saat masih bayi. Yang ketiga, batu di Mekah mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh selanjutnya adalah Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua saat masih bayi. Itu contoh irhas. Selanjutnya, kejadian luar biasa selain mukjizat yang ketiga adalah ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Contoh atau ciri-ciri ma'unah. Yang pertama, kejadian luar biasa yang terjadi pada orang biasa. Ciri yang kedua, pertolongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang mukmin untuk mengatasi kesulitannya. Ciri yang ketiga, terjadi pada saat-saat yang sangat mendesak ketika seseorang tidak memiliki jalan keluar yang jelas. Contoh ma'unah: ketika terjadi kecelakaan jatuhnya pesawat, sebagian besar penumpang meninggal dunia, namun ada satu bayi yang selamat dan ditemukan. Ini contoh ma'unah. Selanjutnya contoh ma'unah yang kedua adalah sembuhnya orang yang sudah putus asa bahwa ia tak akan sembuh sama sekali. Demikian
yang dapat Ibu sampaikan, Ibu jelaskan terkait mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Marilah kegiatan pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.